Alright, just hold on. Should piss a motherfucker right now. You gonna shoot me, Zeke? With your one? Get him down now! All right, cops are here. Missed. I wasted 4.5 gallons of blood in the human body, Zeke. Your dad will be dead. The only thing, the rate-your-old man's bleeding out. In just 3 minutes. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini Rizal Alfa di channel yang keren ini, apalagi kalau bukan Alfa Channel, channelnya para pencinta film. Sebelum kita masuk ke scene pertama, penting bagi gue untuk ngingatin kalian semua buat dukung dan subscribe channel YouTube ini agar kami terus bisa berkembang dan berkreasi untuk mempersembahkan yang terbaik buat kalian semua, khususnya para pencinta film. Oke, tanpa buang waktu lagi, jangan lupa tenangkan diri Anda, siapkan jantung Anda. Mari kita masuk ke scene pertama. Check it out. We were working under Article 8. We were out of control. Because the cops got dirtier. Your dad oversaw the whole man, sorry, should I say, woman, the whole time. We'll handle it. All in the name of justice. Article 8 was one of the most corrupt police policies. Angie! It was Angie. Right, because that's what cops do. Shoot first, ask questions later. Oke guys, kali ini gue akan mengupas tuntas setuntas-tuntasnya film terbaru yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu yang berjudul Spiral. Film ini dibintangi oleh Chris Rock sebagai detektif Zack, Marisol Nicholas sebagai Angela, sang kapten, Max Minghella sebagai William, rekan kerja Jack, dan Samuel Jackson sebagai Marcus Banks, ayah dari detektif Jack. Film ini diawali di sebuah pasar malam di mana seorang copet sedang beraksi melakukan pencopetan. Akibat teriakan sang korban, akhirnya seorang petugas kepolisian yang kebetulan berada di sana pun langsung mengejar copet tersebut. Hingga akhirnya copet tersebut masuk ke lorong bawah tanah, tepatnya lorong kereta api bawah tanah. Namun naas, polisi tersebut pun disekap oleh copet tersebut, digantung di atas rel kereta api dengan lidah yang terjepit. Sementara kereta api akan lewat tempat tersebut dalam waktu kurang dari 3 menit lagi. Polisi tersebut bernama Detektif Boswick. Ini terjadi karena polisi tersebut menjadi saksi palsu dan berbohong di bawah sumpah hingga membuat orang yang tidak bersalah harus mendapatkan hukuman. It is up to you to decide if this. You have one chance to live. Tear from, rip away your lying tongue and save you. Scene selanjutnya terlihat beberapa orang sedang bersiap-siap untuk menggerbek dan merampok beberapa orang pemuda yang sedang asik pesta narkoba. Setelah berhasil merampok, mereka pun langsung pergi. Namun sial, ternyata di luar mereka sudah terkepung oleh pihak kepolisian. Scene berikutnya, keempat perampok pun digelandang ke kantor polisi. Ternyata salah seorang dari perampok tersebut adalah polisi yang melakukan penyamaran bernama Detektif Zack. Akibat ulah Zack yang melakukan penggerbekan tanpa koordinasi terlebih dahulu, akhirnya sang kapten yang bernama Angela pun memberikan Zack pendamping yang berstatus magang bernama Detektif William. Namun Zack pun terkesan mengabaikannya begitu saja. How do you take coffee in the morning? Okay. Scene seterusnya, Jack dan William pun mendapatkan tugas perdananya dari sang kapten yang memerintahkan mereka untuk ke TKP karena telah terjadi kecelakaan di sebuah lorong kereta api bawah tanah seperti di awal film ini.
What do we got? See for yourself. Since I was 12 years old. You're gonna throw up. Don't do it on the evidence. I'm not too sure this is a bomb. Whoever this is. Scene selanjutnya di kantor polisi, Jack pun mendapatkan sebuah paket yang berisikan flash disk. Dan Jack pun membuka dan menonton video yang ada di flash disk tersebut. Dan Jack pun langsung ke tempat di mana video tersebut direkam, ditemani dengan beberapa orang polisi lainnya. Di sana Jack pun mendapatkan kotak kecil yang berisikan medali yang tertancap di potongan sebuah lidah. Lidah tersebut adalah milik korban kecelakaan di rel kereta api bawah tanah tersebut. What are you guys doing here? We thought. Is that? Scene seterusnya di kantor polisi pun dilakukan meeting dadakan oleh sang kapten. Karena korban tewas akibat kecelakaan kereta api bawah tanah tersebut adalah rekan kerja mereka sendiri yang bernama Detektif Boswick. Dan mereka pun mengerahkan seluruh departemen kepolisian untuk memburu dan menangkap pelakunya. Akhirnya sang kapten pun menunjuk Jack untuk memimpin kasus ini. To the press. Okay, O'Brien's got... Thanks. Now you're part of the team again, Zeke. You are mad I fucked your mother. Some of you think I'm a snitch. At Stewart's Point. So Tongue was ripped out. We need to focus. Now we got a dead cop here, guys. It was... Scene seterusnya, Jack pun datang ke rumah Boswick untuk menyampaikan belasungkawanya. Di sana Jack bertemu dengan mantan istrinya. Jack pun berusaha menggali informasi tambahan dari istri Boswick. anything or act stressed out? There was one thing, there was a black SUV parked. I told Boz about it and he went out. You gonna make Range Rover Next thing I know, he was yelling at somebody inside. Could you get me his devices? I need to anything. No. If I see it again. Scene selanjutnya, Jack pun pulang ke rumah dan dikagetkan dengan pintu rumah yang sudah terbuka. Ternyata ayahnya yang ada di rumahnya bernama Marcus Banks, sang mantan pensiunan polisi. Setelah berbincang dengan sang ayah, akhirnya Marcus pun pamit dan pergi. To just walk in here anytime you want. Rent a... Stop making this about my father. 12 years ago. Scene berikutnya, sang kapten pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk dapat sesegera mungkin menuntaskan kasus ini. How are you on surveillance? Please tell me the 20 spent on cameras got us something. Street cameras from here to here about... Scene selanjutnya, polisi pun mencoba mendatangi copet yang dikejar oleh Boswick di malam kejadian sebelum Boswick ditemukan tewas tergilas oleh kereta api. Berbekal dari rekaman CCTV yang didapat, namun polisi tersebut tak menemukan copet yang bernama Benny tersebut. Tapi sial, akhirnya polisi tersebut pun disekap oleh pembunuh tersebut. Scene berikutnya, polisi yang bernama Fit pun sudah dalam penyiksaan dengan jari-jari yang dililit dengan cincin besi dan siap untuk ditarik hingga copot. I want to play a game. Scene selanjutnya, di kantor polisi, Zack pun kembali mendapat kiriman paket dari sang pembunuh untuk kedua kalinya. Setelah dibuka, ternyata paket tersebut masih sama, yaitu sebuah flashdisk yang berisikan peringatan dan ancaman dari sang pembunuh. Dan Zack pun kembali mendatangi tempat di mana video tersebut direkam. Sesampainya di sana, Zack pun kembali mendapatkan sebuah kado istimewa berupa potongan jari dan medali milik detektif Fit. Hello, Detective Fitch. This is Detective Banks requesting back. The tide of justice is rising around you in the tank. You will be electric. The water will rise to the height of the... Scene selanjutnya, Jack dan William pun kembali mengintai keberadaan Benny si pencopet tersebut. Namun telat, si Benny ternyata sudah tewas akibat overdosis. You need a warrant for this? What you taking out your leg?
Why don't you let me sterilize? Benny, stop, please! No! Oh, fuck! Scene berikutnya, Jack dan William pun datang ke sebuah gereja dan di sana mereka bertemu dengan Pete, mantan polisi yang pernah menjadi rekan Zack. Setelah berbincang ringan, akhirnya Zack dan William pun pamit dari tempat tersebut. More than you. Guy had a fall's not my problem. For given their own discretion to crack down on. Can't believe that guy used to be a cop. Scene selanjutnya, Jack pun kembali mendapat kiriman paket untuk ketiga kalinya. Setelah dibuka, paket tersebut berisikan irisan kulit tangan bertatokan Charlie milik detektif William. Kemudian Zack pun meluncur ke tempat di mana mayat William ditemukan. Well, we're Detective Shane, I will ahead of your class at the police. was obviously skinned. Captain, over here. Is the victim inside a policeman? Scene berikutnya, giliran sang kapten yang akan dieksekusi oleh sang pembunuh. Zack pun berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan sang kapten. Namun naas, Jack pun datang terlambat. Sementara sang kapten telah tewas dengan kepala mendidih. Cover up will be on you in a few seconds. Scene seterusnya, Jack pun datang kembali ke gereja untuk menemui Pete, dan Pete pun tak ada di sana. Sementara Zack pun sangat kesal karena sang ayah yang dari tadi ia hubungi tak kunjung mengangkat teleponnya. Tak lama kemudian, Zack pun kena sekap pula oleh sang pembunuh. I called you. Be back. People ask excuses. You got something to tell me? Scene berikutnya, Marcus sang ayah Zack pun mencoba mengikuti permainan pembunuh tersebut dengan caranya sendiri. Akhirnya Marcus pun harus bernasib yang sama dengan anaknya, tersekap oleh sang pembunuh. Scene selanjutnya, Jack pun sadar dengan keadaan tangan yang terbogol ke sebuah pipa besi. Zack pun berusaha membuka borgol tersebut. Di sana Zack tidak sendirian. Ada juga seorang yang tergantung dengan kepala tertutup kain hitam. Dan ternyata itu adalah Pete. Dan Pete pun menuduh Zack yang mendalangi semua itu. Dan akhirnya Pete pun tewas oleh mesin yang telah disiapkan oleh sang pembunuh. Dan Zack pun pergi dari tempat tersebut. Scene selanjutnya, Zack pun bertemu dengan rekan kerjanya sesama detektif yang bernama William. Tentu Zack pun sangat kaget melihat William masih hidup. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah ulah dari William. William melakukannya karena ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang telah difitnah dan ditembak mati oleh Pete karena ayahnya menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi di pengadilan. Di sanalah William menjelaskan tujuan utamanya melakukan semua ini. Ia ingin membersihkan departemen kepolisian dari polisi jahat dan korup. Ia pun mengajak Zack untuk bekerja sama dengannya. Akhirnya Zack pun setuju dengan syarat William harus membebaskan ayahnya. Let's do it. Guy with a gun, firing it everywhere. Please state your emergency. Hello? SWAT's on the way. Look, I want to believe you. Let's go see your dad. I want to trust you. Scene selanjutnya, Zack pun menemui ayahnya yang tergantung dan siap akan kehabisan darah dalam waktu kurang dari 3 menit. Sementara Zack harus membuat pilihan yang sulit antara bergabung dengan William untuk membasmi polisi jahat termasuk ayahnya, atau membebaskan sang ayah dengan 1 peluru yang tersisa di pistol yang ia pegang. Akhirnya Zack pun memilih menyelamatkan sang ayah dan berusaha menghabisi William. Sementara tim SWAT yang dari tadi dihubungi oleh William pun telah datang dan bersiap untuk membobol pintu besi gudang tersebut. Namun akibat ulah tim SWAT, ayah Zack harus tergantung lagi karena sebelum Williamnya telah mengikatkan tali yang lain ke arah bagian pintu tersebut.
yang terhubung langsung dengan tali gantungan ayahnya Zack. Akhirnya ayah Zack pun harus tewas diberondol peluru oleh tim SWAT karena dianggap melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata ke arah tim SWAT. Padahal itu atas kendali dari William sebelumnya. Sementara William pun pergi begitu saja dan film pun berakhir. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Untuk kalian yang ingin kami reviewkan film yang kalian inginkan, bisa langsung request di kolom komentar. Bye.